Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma, NIM 2024 1010 3034, Prodi Informatika, Struktur Data A. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode tambahan dari link list yang sudah diperintahkan untuk membuatnya kemarin, yaitu berupa ada beberapa di sini, tetapi yang nomor satu ini sepertinya sudah dibuatkan oleh Pak Arif mungkin ya. Untuk banyaknya anggota ini nanti akan menggunakan get count. Saya akan menjelaskan langsung ke nomor 2 adalah menghitung jumlah semua bilangan di sebuah link list. Misal di sini saya akan membuat link list. Kebetulan saya akan menggunakan metode ini saja untuk agar lebih mudah. Insert add start 10, insert add start 60, berarti 60 nanti 10, 60 dulu baru 10. Nanti insert add start berarti sebelumnya start, maksudnya startnya itu digeser ke refnya, jadi 45 60 10 dan begitu seterusnya. Maka nanti 90 ini akan menjadi awalan 90 45 60 10. Untuk jumlah di sini saya menamakan metodenya jumlah. Jumlah di sini adalah ketika sekumpulan not ini enggak ada satupun nilai, enggak ada satupun yang ada di sana, maka akan mereturn dan memberikan print di terminal adalah list has no element. Lalu untuk else berarti kan start node-nya ini punya anggota, n-nya ini menyimpan self.start node. Self.start node ini kenapa harus disimpan? Karena kita kan startnya ini kan nggak boleh berubah, kita kan nggak boleh ya pokoknya dia harus sebagai start lah begitulah. Nah, kenapa kita harus disimpan di n? Karena kita agar bisa mengotak-ngatik, bukan mengotak-ngatik sih. Jadi n-nya ini nanti n-nya ini di setiap lapis itu, di setiap kotak ini, jadi setiap n.itemnya ini akan ditambahkan, setiap perulangan akan ditambahkan ke jumlah n.item. Tadi kan urutannya 90 45 60 10. Jadi meskipun di dalam PPT ya dan materi, meskipun bentuknya begini ya, ada kotak ini not menunjuk ref, itu ada not nanti, tetapi sepemahaman saya ketika nanti sudah di dalam codingan, jadinya ini disebut misalkan n item, lalu ini ref dari 90, lalu nanti 45 ini kalau misalnya nref.item berarti jadi 45 ya. Nah, nref.item, terus ini berarti nref.ref-nya berarti ini nanti nref.ref.item berarti yang 60 ya, 60 berarti nref.ref. Nah, berarti 10. Nah, begitu maksud saya. Jadi n itemnya itu kan dynamic ya, bisa ini, nanti n itemnya juga bisa ini, terus bisa ini. Nah, ini sebenarnya juga 10 ini bisa dijadikan item kan refnya non begitu. Nah, jadi ya seperti itu ya, setiap perulangan bakal n itemnya ini berubah-berubah, jadi nanti 90 45 60 10 begitu. Nah, ini kan n itemnya ditambahkan ke jumlah, terus n-nya ini memuat nref, jadi nanti bakal naik agar
supaya bisa dicari n item dari nref itu. Begitu selanjutnya sampai habis, sampai while ini tidak memenuhi kondisinya, maka mereturnkan print jumlah total saat ini itu jumlah yang terakhir. Jadi ini yang direturn. Untuk yang selanjutnya ada diperintahkan untuk mencari menambahkan data ke linked list sedemikian hingga dalam kondisi terurut. Di sini saya akan misal sebelum diurutkan ya, misal ada data itu 39 kan, itu berarti 39 sampai ke 197 itu kan ref dari 9 ini kan non ya. Lalu ini saya jalankan dulu ya, meskipun saya memasukkannya tidak urut, tapi di sini urut. Lalu saya split dulu agar lebih mudah melihatnya ya. Nah, codingannya ini di sini fokus ke 198 ya, node-nya kan dimasukkan 5. Nah ini kan node 5 ini kan refnya masih kosong ya, masih non. Lalu di line 199 ini dipanggil ya data yang di sini, terus dimetodkan itu LSD-nya pakai urutkan data. Nah self.start node itu kan nggak kosong ya, soalnya kan tadi sebelumnya ada 39 berarti juga bukan di elif, karena ini kan self start node itemnya itu kan 3, data itemnya kan 5, 3 lebih besar 3 ya, berarti masuk ke else. Nah untuk saat ini kan n ini kan berarti kan menyimpan ini ya 3, refnya 9 non, terus ini ref, di dalam refnya itu ada item 9, terus itu non. While ketika n.ref nya kan ini ya 9, ini kan lapis pertama ya, refnya ref ini itemnya maksudnya, ini kan refnya. Nah n.ref itu kan berarti kan nggak kosong ya, ada 9 dan merefkan non ya. nref.item itu kan 9 ya, n.ref terus .item berarti kan 9, kurang dari data.item itu 5, 9 kurang dari 5 tidak memenuhi ya, karena tidak memenuhi, jadi langsung ke line 175, data.ref itu 5 kan, 5, sebentar saya tulis saja ya agak tidak bingung. Tadi kan node barunya itu kan ada di sini saja ya, 5 dot refnya masih kosong. Nah itu refnya itu apa ya, data.ref dari ini itu ditipan sama n.ref itu kan 9 dan seterusnya. Lalu n.ref berarti yang ini ya, n.ref berarti kan n.ref berarti kan ini n atau ini item, ini ref berarti kan ini ditipan ya, berarti ini 3, 5, 9 nanti begitu. Lalu misalkan ada lagi ya di line 200 ya, ada 4 ya. Kalau 4 berarti dia masuk ke percabangan yang, berarti jika misalnya 4 berarti masuk ke percabangan yang else lagi, karena kan self.start.itemnya itu 3 ya. Jadi kan ini yang terbaru ya, sebentar, yang terbaru kan 3. Nah data terbaru kan 359. Lalu tadi kan 200, node 4, refnya non, masuk ke else, karena kan self.start node itemnya itu 3, data.itemnya itu 4, 3 ini kan tidak memenuhi ya, ini juga tidak memenuhi karena kan tidak kosong, jadi masuk ke else lagi, n nya itu menampung 359 ini, terus n.ref ini n item, ini .ref nya kan nggak kosong, tapi nref.item berarti 5, terus berarti data.itemnya itu 4 ya, 5 ini 4,
juga tidak memenuhi. Jadi while ini bakal terjalankan ketika kondisi kebalikan yang tadi yang saya sebutkan ya. Karena dia 4 ya, dia langsung ke sini. Kan data berarti kan 4.non ya. 4.non ya. Kan mas ada data di line 200 itu kan 4 itunya non ya, refnya itu non. Nah, yang non ini ditiban pakai n dot ref kan 59 tadi. Jadi kan 4 nanti 4 5 9. 459 ini itu menjadi n dot ref ini. Jadi ini dihapus ya 3 ini, ya ini ditiban ya. Ini itemnya, refnya jadi gini, jadi baru. Dan selanjutnya sampai benar-benar terurut semuanya. Dalam membalik pointer di sini sepertinya terhapus. Untuk membalik pointer saya akan menamakan metode ini adalah reverse. Ada link list. Link listnya ini adalah isinya itu 3910. 3910. Nah, 3910 ketika di run ini nanti menghasilkan terbalikannya. Hal ini terjadi karena sebelumnya itu kan non, n nya itu kan ini n, terus masuk ke while n is not known, berarti masuk ke 182. Penunjuknya ini, variabel penunjuk ya itu akan menyimpan n dot ref nya. N dot ref nya kan 9 10 sama non, ada nonnya sebenarnya. Nah, n dot ref nya ini akan menampung sebelumnya tadi kan non, berarti kan n dot ref non sebelumnya itu akan menampung n. Nah, n itu kan tadi udah diobrak-abrik ya, berarti kan sebelumnya itu berarti 3 non. Nah, 3 non ini nanti akan kembali ke atas dan mengalami hal yang serupa seperti ini. N nya itu sekarang adalah penunjuk, sama isinya kayak 910 gitu. Nah, berarti kan kita ke yang kedua ya, berarti sebelumnya itu kan 3 non, n nya itu 910 sekarang, terus penunjuknya tuh n dot ref, berarti ini, berarti penunjuknya itu isinya kan 10, lalu n dot ref nya itu isinya adalah sebelumnya itu kan 3 non ya, 3 non. Nah, sebelumnya itu bakal mengisi tadi isi n yang sudah diubah. N nya tadi kan terakhir 910, terus berarti kan n nya ini kan refnya diban gitu ya sama 3 non, berarti kan 9 3 non 9 3. Nah, n nya ini akan menunjuk p juga gitu. Lalu untuk pengulangan yang selanjutnya adalah n nya kan 10. Sebentar, saya hapus dulu yang bagian ini. Berarti kan sebelumnya ini hanya 10, lalu penunjuknya itu n dot ref, berarti kan p nya itu non, n dot ref nya sebelum, n dot ref itu sebelum sini, n dot ref sebelumnya, berarti kan 9 3. Nah, sebelumnya ini bakal menunjuk n ini karena nggak berlaku aja sih. Ini penting sih, nanti kan di return sebelumnya. Nah, kan udah diubah ya n dot ref, tadi kan 10 ya, 10 itu kan menunjuk non. Nah,
n.ref itu di depan ini ya, berarti kan 10 9 3. Nah ini n nya ini kan non, nanti naik lagi dia nggak bisa masuk ke while lagi, dan akhirnya self.start node-nya itu ya terakhir itu sebelum ini. Jadi ya begitu untuk yang reverse. Jadi yang dinaikkan ini adalah sebelum dan n, karena kan n.ref itu kan pasti kan banyak ya isinya ya, ref direfkan lagi gitu, dan n nya itu juga begitu ya. Akhirnya ketemulah sampai non, dan akhirnya bisa kita traverse ya untuk mengeprintkan di terminal begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah yang nomor 3, menyambung dua buah linked list. Untuk menyambung dua buah linked list, di sini saya menggunakan codingan yang sama untuk yang insert add n. Insert add n sebenarnya konsepnya sama begitu. Konsepnya ini kan kalau misalnya dia kosong ya permulaannya itu ya itu saya sendiri, masukannya itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya dia tidak kosong, berarti langsung masuk ke 45, lanjut ke 46. Ini dicari, ini codingan ini mencari buntut dari buntut. Jadi n.ref misalkan ada tadi ya 10, tadi kan 1093 ya. N.ref nya dari tadi kan terakhir ada 10, 9, dan 3. Nah untuk n.ref lapis pertama ini kan berarti refnya itu kan ini ya, ini n.itemnya, ini n.refnya. Nah itu dinaikkan lagi n itu agar bisa ya mencari ref dari ref ini. Jadi n.ref itu masih 93, naik lagi ke 45 itu masuk lagi ke 4647, berarti n.ref dari n.ref itu nanti ini gitu, dan seterusnya sampai non. Nah ketika n.ref itu menerima kosong gitu ya, nah nanti n.ref yang terakhir ini akan dimasukkan user dari user, dari data ini, data yang sudah dideklarasikan sebagai node. Nah ini kalau datanya hanya satu. Kalau seperti itu menurut saya ya ini mungkin saya juga agak bingung, tapi menurut saya seperti ini konsepnya sama. Jadi ketika ini kan list 2 itu, jadi kita harus deklarasikan dulu di bawah. Jadi ketika nanti n.ref nya itu kosong, maka akan ditiban dengan list 2. List 2 ini bukan hanya satu data saja isinya, tapi ya link list lain yang dimulakan oleh node ref dan seperti itu. Nah lalu kita mau yang jadi awalan list 2 atau list 1 itu bisa dengan seperti ini ya. Misalkan yang mau jadi awalan list 1, kita taruh list 1 di sini, dan kita sambungkan list list 2. Tapi kalau misalnya mau list 2 duluan yang ditaruh di depan, ya nanti tinggal dibalik saja, ini list 2, ini list 1 gitu. Lalu kita run. Untuk hasilnya saya sampai saat ini hanya bisa menemukan cara yang seperti ini. Jadi menurut saya kenapa seperti ini, kan urutannya 3, 9, 10. Terus yang kedua itu berupa ini ya, link listnya ya. Itu masih didefinisikan sebagai objek. Saya belum bisa mengeprintkannya satu-satu untuk saat ini. Ini pun saya agak rubah jadi try except. Ini kalau misalnya try ini kan jika error nanti kan di accept masuk ke dict-nya ini. Nah ini masih berupa objek begitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.